أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, persempurnakanlah bilangan hari dan isi bulan Ramadan dan hendaklah kamu bertakbir membesarkan Allah di atas janji-janji Allah kepada kamu. Moga-moga kamu menjadi orang yang bersyukur. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memberi perbukaan kepada orang-orang yang berpuasa, maka Allah akan memberikan ganjaran pahala seumpama pahala orang-orang yang diberinya perbukaan tersebut, dan orang yang berpuasa itu tidak dikurangi pahalanya sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, benarlah Nabi dalam berbagai sabdanya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberi oleh Allah kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat menjalani ibadah Ramadan kita hari ini, hari yang ke-10. Insyaallah. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang berlalu. Demikian juga Ramadan kita hari ini lebih baik daripada semalam, dan besok pula lebih baik daripada hari ini. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan berita gembira. Berita gembira ini ditujukan kepada ibu-ibu sekalian, di mana 20 hari lagi hari raya. Itu berita gembira. Mudah-mudahan kita dapat menikmati
kelulusan, ya, kelulusan dalam rangka kita menjalani ibadah puasa. Sebab kita yang puasa ini sama seperti kita dalam peperiksaan, imtihan. Jadi orang-orang yang ada peperiksaan, exam, maka manakala dia lulus, berjaya, tentu gembira, betul? Bahanakan puasa yang kita lakukan ini bagaikan tadi kita berkompetisi, bagaikan kita imtihan, ujian atau exam tadi. Tentu juga di sini masing-masing kita ada perasaan ingin berlomba-lomba untuk mendapatkan marka yang paling terbaik. Karena tentunya tidak semua orang-orang yang ikut exam itu mendapat kelulusan yang baik-baik. Ada kadang-kadang setakat lulus saja. Kalau dalam bahasa Arab disebut ada namanya mumtaz, excellent. Itu mumtaz. Yang kedua namanya jayyid. Itu di bawah excellent. Kemudian di bawah jayyid ada namanya jayyid jiddan. Itu termasuk kira nomor 3 lah. Dan yang penghabisan namanya makbul, setakat lulus sahaja. Nah, jadi mudah-mudahan dengan persaingan yang ketat, dengan kesungguhan yang sungguh-sungguh, dengan ketulusan kepada Allah, insyaallah kita semua akan mendapat kelulusan daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana sijil peperiksaan tersebut akan kita terima nanti. Nah, itulah hari raya itu adalah hari hari celebration dia. Yani hari yang kita menerima sijil. Nah, kalau umpamanya tamatan NUS, dia punya sijil itu ada situ tertulis University NUS, National University Singapore, ya kan? Nanti Ramadan ini kita dapat sijil bukan NUS. Situ ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maknanya Anda telah terampun dosa semuanya. Nah, ya. Jadi pastikan itu ada cita-cita kita seperti itu. Mumpung kita masih baru berjalan 10 hari ini. Masih ada 20 hari lagi ke depan. Teruskan yang puasa kita hari ini lebih baik daripada semalam, dan besok pula lebih baik daripada hari ini. Tentu kita nak bertanya, Ustaz macam mana lebih baik? Lebih baik? Ya semudah sebenarnya. Ini hari kita baca Quran, katalah juz yang ke-10. Tapi besok tak akan 10 lagi, naik pula juz 11. Bermakna hari besok lebih baik daripada hari ini. Sebab hari ini kita baca 10, besok kita baca 11. Besoknya 12. Terus akan meningkat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pesan Allah Subhanahu wa taala ini jelas. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Kan sebut itu? Di sini maknanya Allah suruh kita menghitung. Tapi hitungan kita begitu tadi. Kita tak ingat puasa. Puasa berapa hari ini? Aku tak ingat lah, aku ingat hari raya lah. Raya kita silap hari ini 20 hari lagi katanya. Maknanya dia ingatkan hari raya, puasa, terus tak ingat. Nah, maknanya ada orang hitung terbalik. Nah, oleh karena itu di sini Allah sebut walitukmilul iddata. Itu maknanya Pak. Hendaklah kamu sempurnakan hari dan isi. Nampak. Hendaklah kamu menghitung hari dan isi Ramadan. Maknanya ini hari 10 hari Ramadan. Harinya, isinya, jangan-jangan kau tak ada isi. Hanya hitung hari tanpa isi. Sedangkan di situ ujungnya walitukabbirullah. Jika memang benar-benar puasamu itu penuh harinya dan penuh isinya, subhanallah,
maka wajarlah kamu membesarkan Allah. Kalau bahasa kita, wajarlah Anda berbangga dengan Allah. Walitukabbirullah. Hendaklah kamu bertakbir, memuji Allah. Nah, itulah kita angkat bendera tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menang. Jadi kita toleh balik ke belakang. Hari ini yang masuk hari ke-10 kita berpuasa. Adakah hari ini kita lebih baik daripada semalam? Yang dulu-dulu itu lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik? Kalau tidak, kita termasuk orang menghitung hari tanpa isi. Itu sama artinya Mak Haji, Pak Haji. Kalau kita menghitung hari tanpa isi, samalah artinya kita menghitung duit, tapi duit tak laku. Duit tak laku. Itu capek dia menghitung duit itu, tapi tak laku. Macam di Afrika itu kan, coba tengok tuh. Karena negeri mereka itu sudah cerkacir, duit pun tak laku. Di pinggir jalan tuh duit bertumpuk-tumpuk, tak laku. Nak dibelikan tak laku, nak tukar tak laku. Jadi jangan sampai puasa kita demikian, hanya ada jumlah hari, tetapi kosong dengan isi. Nah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hendaklah kamu membesarkan Allah dengan bertakbir, janji-janji Allah. Apa janji Allah? Allah berjanji yang mana siapa berpuasa penuh isinya imanan wa ihtisaban, itu dia janji Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu. Banyak janji-janji yang disebutkan oleh Allah. Doa-doa kamu terkabul, taubat kamu diterima, ibadahmu dilipat gandakan pahalanya. Itulah hadakum, janji-janji Allah itu. Wala'allakum tashkurun, moga-moga kamu menjadi orang yang bersyukur. Jadi Allah bagaimanapun tidak akan memungkiri janjinya selagi kita berbuat karena Allah. Nah, kemudian baru kita lanjutkan sambungan minggu yang lalu. Minggu yang lalu itu kita sebut bahwa surga merindukan 4 jenis manusia. Betul? Betul? Di mana saya sampaikan, di sini atau di mana? Kalau tak silap sini ya. Oke. Yang pertama kemarin kata Rasulullah, Allah surga Allah maksudnya merindukan 4 golongan manusia. Maka saya menyeru kepada diri saya dan kita semua, mari kita sama-sama mendaftarkan atau memasukkan diri kita dalam golongan 4 ini. 1, 2, 3, 4. Walaupun boleh memilih salah satu di antara yang 4. Cuman kalau kita memilih salah satu di antara yang 4, ada bahayanya. Contohlah, kita memilih satu di antara 4. Di mana yang 4 ni kita ambil satu, kan begitu. Kalau kita ambil satu, sekali fail, satu ni habis. Tak ada backup dia. Tapi kalau keempat-empat ini kita masuk, kalau kita fail yang pertama, masih ada 3 lagi nih. Kalau yang kedua fail, ada 2 lagi. Ada backup. Dan keempat-empat ini kita boleh melakukannya. Bukan tidak boleh. Boleh kali pun. Yang pertama semalam disebut, taliyal Quran. Ini orang yang dirindui oleh syurga.
Biasanya Maji, kita yang rindu surga itu. Ada tak rasa Maji rindu surga? Hah? Oh Maji, udahlah gelap tak nampak lagi, Maji pakai itu. Ini tak nampak, mana apa minta hidup ke lampu? Saya takut nanti ini aku cakap orang tidur. Bukan nampak Ustaz tu katanya. Oi, mana Pak Naja minta lampu. Mana pekerja dia? Coba dulu jumpa Ibu di luar itu. Jumpai dulu. Testing. Bib, minta lampu, Bib, lampu. Lampu, Bib, lampu. Lampu gelap. Nah, jadi jangan tidur ya. Ini cuaca gelap, muka aku tutup, memang senang Maji tidur. Dalam hati Maji Ustaz bukan nampak tidur kita. Biar dicakap seorang ngantak itu. Jadi sekarang saya tak mau, saya mau jaga sama-sama. Hidupkan lampu ini ya, oke. Rindu tak ada dalam surga. Ustaz, saya surga tak berapa rindu sangat lah. Siapa yang Maji rindukan? Yang Maji rindukan tiap malam ingat, ini bukan surga, ingatkan arwah suami. Tak payah diingat. Arwah suami itu tak payah diingat. Dia sudah ada bidadari kawan di sana. Ya. Jadi kita perlu rindu surga. Ini bulan Ramadan ini pula terbalik, surga merindukan kita. Subhanallah. Jadi kalau begitu, jadilah kita orang-orang yang dirindui oleh surga itu. Kalau surga itu rindu kita, ini contoh, ya, sama dengan kita rindukan seseorang. Malah kalau kita rindukan seseorang itu, tentu kita selalu ingat, ya kan? Jadi kalau Maji rindu surga, selalu ingat surga. Dengan selalunya ingat surga, selalulah ibadah kepada Allah. Kan begitu? Nah, manakala kita rindukan sesuatu, kita sering menyebut sesuatu yang dirindui itu. Jadi sering menyebut surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kan disebut itu? Tiap malam, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Betul? Tambah lagi, Allahumma inni as'aluka al-jannata wa na'imaha wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, aku mohon surga itu ya Allah. Dan aku mohon sesuatu yang mendekatkan, yang boleh memasukkan aku ke surgamu itu. Min qawlin aw amal, sama ada perkataanku atau perbuatanku. Jadi Maji, penyebab kita masuk surga ini belum tentu. Belum tentu maknanya pahala Maji pergi haji. Ustaz, saya pergi haji sudah 7 kali Ustaz. Garanti masuk surga. Belum tentu. Ya. Sebab orang-orang yang masuk surga itu terutama sekali orang yang benar-benar dirahmati oleh Allah. Nabi sendiri mengatakan, tidaklah kamu dimasukkan ke surga itu karena amalmu, melainkan kamu dimasukkan karena rahmat Allah itu. Kebetulan pula bulan Ramadan ini bulan rahmat. Jadi kita mintalah kepada Allah dengan rahmat keagungan Ramadan, aku mohon ya Allah surga.
sama itu melalui perkataanku atau perbuatanku. Jadi yang masukkan kita surga itu penyebab, bukan amal pemasti. Pasti amalmu yang menyebabkan kamu masuk surga. La. Di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, hamba Allah itu beribadah siang malam selama 70 tahun. Oke? Kemudian dia mati. Dia mati, Allah kata, masuklah kamu ke syurgaku birahmati, dengan rahmatku. Lalu yang punya diri berkata, ya Allah, aku masuk surga ini bukan kena rahmatmu, melainkan kena ibadahku 70 tahun apa siang malam. Ya, 70 tahun. Sekali, dua kali Allah bilang, masuklah kamu ke syurgaku ini dengan rahmatku. Dibangkang lagi. Aku tidak masuk surgamu ya Allah karena rahmatmu. Memang aku layak engkau masukkan ke surgamu karena ibadahku. Sekali, dua kali, tiga kali, bangkang juga. Nah, apa kata Allah? Kalau kamu merasa yang kamu layak masuk surgaku ini kena amalmu selama 70 tahun itu, coba timbang. Coba hitung. Dihitung, oke? Kemudian keluarkan biji matamu itu sebelah. Lalu dikeluarkan biji matanya. Dihitung amal yang dilakukannya tadi selama 70 tahun itu, usahakan dia berhak masuk surga. 70 tahun ibadahnya tak cukup membayar sebelah biji mata itu. Paham tak Haji? Maknanya kalau biji mata kita ni nak dibayar dengan ibadah, 70 tahun siang malam ibadah belum cukup. Itu sebelah mata. Belum lagi telinga, belum lagi hidung. Jadi jangan berpikiran, oh aku garanti masuk surga karena ibadahku siang malam baca Quran itu dan ini. Jangan. Ingat, ibadah bukan pemasti, melainkan ibadah itu penyebab. Sebab perkataan dia yang menyebabkan dia masuk surga. Apa kata Rasul? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya, di saat dia nak mati, dia mula mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia mati, maka kata Nabi, masuk surga bighairi hisab, tanpa hitung. Nah. Jelas? Penyebab itu ya, penyebab. Qaulin aw amal, penyebab amal, perbuatan. Seorang perempuan lacur, dia balik daripada tugas dia, di pertengahan jalan dia terserempak dengan seekor anjing, di mana anjing itu menjulurkan lidah kehausan. Dilihatnya anjing itu dalam keadaan haus seperti itu, timbul perasaan ihsan. Timbul perasaan ihsannya kepada binatang anjing itu. Lalu si perempuan lacur ini tadi, dia berusaha nak mendapatkan air, tujuannya untuk nak menyelamatkan anjing daripada kehausan. Dia cari air, dia ketemulah sebuah perigi. Ya, dia coba nak mengambil air dalam perigi itu, terpeleset kaki dia. Dia pakai tumit tinggi pula. Ya. Begitu terpeleset di dalam sumur itu, kepalanya dulu, kakinya ke atas. Kalau tadi dia nak menyelamatkan anjing daripada kematian, sekarang pula dia mati. Si perempuan dia mati. Tapi mati dia tu Ma'aji bukan mati kena menjahat dia tadi tu. Dia mati dalam keadaan ihsan. Dalam keadaan ihsan. Kepada binatang. Diampuni Allah dosanya Ma'aji. Walaupun dosa dia sekujur tubuhnya istilahnya.
tapi Allah ampunkan dosanya. Sebab, ini sebab saya katakan tadi. Sebab dia nak berbuat baik. Sekalipun itu kepada haiwan binatang. Jadi maji kalau kepada haiwan binatang berbuat baik sedemikian balasan Allah. Kununtah lagi jika kita berbuat baik kepada sesama insan. Oleh karena itu maji, dalam rangka berbuat baik itu kita tidak dibatasi oleh agama. Apapun agama orang tersebut, kita boleh berbuat baik. Sedangkan itu anjing tadi itu kan, anjing tadi itu. Dia berbuat baik, diselamatkan Allah Ta'ala daripada dosa. Sebab, inilah kata tadi, min qaulin au amal, perkataan atau perbuatan. Allahumma inni as'alukal jannata wa na'imaha wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amal. Ini juga diperkatakan ulama. Dalam doa Nabi ini, Allahumma inni as'alukal jannata wa na'imaha. Surga beserta fasilitasnya, disebut nikmat-nikmat surga. Di situ dipertanyakan, kalau sudah surga, bermakna kan komplit set kan? Manakala surga, komplit set. Tapi kenapa Nabi minta wa na'imaha dan segala fasilitas surga itu ya Allah juga aku minta. Nah, di sinilah menyebutkan bahwa surga itu bertingkat-tingkat, bermacam ragam. Ada orang yang hanya sekedar boleh masuk surga tapi tak dapat fasilitas. Kenapa? Ya sesuai dengan modalnya. Sama juga macam kita beli rumah. Kita hanya boleh beli rumah itu, tapi nak renovation buat sendiri. Betul enggak? Ada orang beli rumah sudah siap semua sekali, namanya kondo, macam rumah saya itu. Entah bilang kau beli rumah. Orang yang beli kondo itu kan fasilitas. Ada kolam renang, iya kan? Ada tempat exercise, ada tempat baby itu barbecue, babi ya. Barbecue, apa lagi? Ada security, ada kadang-kadang ada tenis meja, ada tenis apa namanya lah. Fasilitas. Sebab yang dibeli itu kondo, penuh fasilitas. Kalau beli rumah BTO, tunggu sampai botak. Allah. Masuk rumah itu bernapas pun susah. Ya. Udah itu beli pula peti es besar-besar. Habis. Nak bawa masuk ke rumah tak boleh. Pintunya tak muat. Terpaksa dipotong pula peti es itu. Nah jadi itu tadi. Allahumma inni as'alukal jannata wa na'imaha. Kita minta fasilitas-fasilitasnya. Ya Muhammad, kata Nabi Ibrahim, aku titip pesan kepada umatmu. Apa dia? Suruh umatmu itu memperbanyakkan tanaman-tanamannya dalam syurga. Nampak itu? Maknanya situ tidak ada lapangan-lapangan halaman-halaman yang banyak rumput barangkali. Jadi aku pesan kata Nabi Ibrahim kepada umatmu agar mereka banyak menanam tanamannya. Lalu Rasul SAW bertanya, apakah yang kau maksudkan ya Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, suruh umatmu itu banyak mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu maknanya bagaikan punya kebun. Kebun. Majikan suka kebun kan? Dalam Al-Quran pun disebut itu. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth. Nampak itu? Memang manusia itu sukakan kebun-kebun, kebun durian, kebun kelapa sawit, kebun getah, kebun bunga dan sebagainya kan? Kebun bunga. Mak Haji ni saking kan sukanya bunga, tanam bunga orkid di blok. Udah itu pagi-pagi siram. Dia tinggal tingkat 8, siram zah.
Dia tak tahu ada Pak Haji nunggu cucu nak sekolah, ada bapak nunggu anak-anak sekolah di bawah tu. Siram. Oh, jangan turun. Macam pendekar musang berbulu ayam tu, ya? Macam mana tu? Ya, macam pendekar musang kan? Engkau pikir keenaanmu tanpa kau pikirkan orang lain. Itu ada di blog saya itu. Kita kata, petir tak ada, kilat tak ada, kehujan. Rupanya mangah tu serembuk. Melayu. Itu yang kemalu tu. Maknanya tak pikir, yang penting aku mengira. Suka dengan kebun. Ini pun satu hal. Ini tadinya Mak Haji masuk surga, akhirnya masuk neraka. Pasal apa? Menyusahkan orang. Itu jalan itu, bukan jalan bapak kita. Itu jalan semua orang. Engkau pasang pula kebun bunga di situ. Jadi orang setiap kali mau lewat rumah dia, jalan miring. Sempit. Ya, bak kata orang berpada-pada lah sikit. Jangan ikutkan perasaan saja. Kalau nak ikutkan perasaan, perasaan yang baik. Macam tadi yang perempuan pelacur tadi, itu perasaan baik. Siram pokok bunga, bukan main. Kemudian uniknya lagi, pagi-pagi dia bangun, diwudukkannya pokok bunga tu. Yang dia tak mandi-mandi, tak sembahyang subuh. Kata bunga tu, Mak Haji, aku tak payah kau mandikan, kau mandi sendiri. Pak Haji dah cium kau, bau busuk dah. Tak. Sibuk dia mandikan bunga tu, yang dia tak mandi-mandi. Itu sikap yang salah. Ya. Jadi kata Nabi Ibrahim, pesan kepada umatmu agar mereka memperbanyakkan tanaman-tanamannya di syurga. Itu tadi maksudnya apa? Banyak baca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Oke? Ini surga. Kemudian, umat Nabi Musa juga berbangga. Ya, berbangga kepada Allah. Ya. Sebab apa? Kata Nabi Musa melapor kepada Allah, ya Allah, umatku adalah umat yang terbaik. Di mana baiknya? Umatku itu tekun ibadah. Umatku tekun beribadah, siang malam tak berhenti selama 70 tahun. Jadi umat Nabi Musa itu puasa juga, bersalat juga. Maka tadi kama kutiba alaikum, ya kan? Diwajibkan puasa itu kepada umat-umat sebelum kalian, sebelum kita. Umat Nabi Musa puasa, bersalat. Lagi hebat. 70 tahun siang malam tak berhenti. Ya, Nabi Musa wajarlah berbangga kepada Allah, ya. Umat-umat yang baik. Macam kita juga lah. Kita rasa berbangga kalau anak kita itu anak yang saleh. Wajar, ya. Jadi tatkala Nabi Musa mengatakan umatnya beribadah selama 70 tahun. Lalu Allah mengatakan, wahai Musa, ada umat yang mereka tidak perlu dia ibadah selama 70 tahun. Dia cukup ibadah satu kali saja, tapi melebihi 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun itu? 83 tahun 4 bulan. Terperanjat Nabi Musa. Ada umat yang seperti itu? Ada. Ya, ini ibadahnya satu kali aja. Menyamai 83 tahun 4 bulan. Engkau 70 tahun. Berapa lama? Sedangkan mereka cukup satu kali. Lalu Nabi Musa berkata, ya Allah, itu umat siapa? Itulah dia umat Muhammad. Umat Muhammad. Di mana umat Muhammad itu ada fasilitas yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Satu malam, betul? Lailatun, bukan lailun. Lailatun, satu malam yang ianya lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika itu Nabi Musa mengatakan, ya Allah, jadikanlah aku umat Muhammad. Maknanya Nabi Musa pernah menawarkan diri agar dijadikan umat Muhammad. Kenapa itu? Sangkinkan hebatnya umat Muhammad nih Pak Haji.
Tetapi sayangnya kita tak tahu kehebatan kita. Kita tidak tahu kehebatan kita. Yang tahu itu tadi. Nabi Musa, ya Allah jadikan aku menjadi umat Muhammad. Kita tak minta dijadikan umat Muhammad. Allah dengan rahmat, dengan kasih sayangnya menjadikan kita umat Muhammad. Subhanallah. Ada tak Maji janji agreement dengan Allah Ta'ala? Ya Allah, nanti kalau aku lahir, jadikan umat Muhammad. Ya? Ada? Tak ada. Dengan rahmat kasih sayang Allah, Allah nobatkan kita menjadi umat Muhammad. Kalau bahasanya itu pasang siap. Begitu lahir, sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Muhammad. Belum lagi kita minta, Allah sudah memberi. Itulah makanya kita perlu belajar ngaji, tahu kita harga diri kita. Begitu mulianya kita, maka Allah ingatkan lagi, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu letakkan, jangan kau tempatkan dirimu itu di tempat-tempat yang tak senonoh. Kamu tuh baik, kamu tuh bagus. Justru jika kamu baik, jika kamu bagus, letakkanlah dirimu di tempat yang bagus. Ibaratkan Ma'aji ini berlian, taruhkanlah di tempat yang cantik. Jangan taruhkan pinggir-pinggir jalan itu. Tapi yang sedihnya masih banyak lagi umat Muhammad yang berkeluaran pinggir jalan. Menjadi kupu-kupu malam mencari mangsa. La ilaha illallah. Inilah akibat tak mengaji. Atau barangkali datang mengaji tapi dia tak paham. Makanya saya bolak-balik menanya, Maji paham? Yang saya bilang ini paham? Jangan-jangan gagal paham. Paham kan? Betapa hebatnya diri kita. Nabi Musa sanggup menukar dirinya sebagai nabi menjadi umat. Kalau tak hebat mana mau itu kan? Nah. Jadi minta kepada Allah Ta'ala apa? Surga dengan nikmat-nikmatnya yang mana aku boleh memasukinya berkat rahmatmu melalui perkataanku ya Allah, atau berkat rahmatmu dengan perbuatanku ya Allah. Justru itu jangan kita memilah untuk berbuat baik. Kapan saja, di mana saja. Yang namanya baik, buat. Sebab kita tak tahu, mungkin itu yang menyebabkan kita tadi masuk surga. Makanya Ma'aji, Allah menyembunyikan 3 perkara. Pertama, Allah sembunyikan, tak diketahui siapa wali Allah itu. Kenapa Allah sembunyikan siapa walinya? Itu sebenarnya besar manfaatnya. Agar kita jangan suka mencerca orang. Kenapa? Rupa-rupanya orang yang kita cerca ini tak tahunya wali Allah. Itu makanya Allah sembunyikan walinya. Tujuannya apa tadi? Agar kita jangan suka mudah melabelkan orang. Alah, udah macam kucing kurap macam itu nak pula. Astaghfirullah. Rupa-rupanya dia ni adalah wali Allah. Jadi berhati-hati Makji. Allah menyembunyikan walinya. Yang kedua apa? Disembunyikan Allah, redanya. Allah menyembunyikan redanya. Tujuannya apa? Semoga kita jangan memilah dalam berbuat baik, dalam berbuat amal saleh. Sebab Allah merahasiakan redanya. Rupa-rupanya yang kita buat yang sekecil ini tadilah rupanya terletak di situ reda Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kita masuk surga. Kan sudah saya sebutkan, takutlah kamu kepada neraka, maknanya kamu akan masuk surga walaupun dengan sebelah biji kurma. Kurma sebiji dibelah 2. Mungkin itu yang menyebabkan dia masuk surga.
Kalau banyak barangkali orang boleh memberi, tapi kalau sikit, orang susah nak beri. Betul enggak? Kalau ada 3 tak apalah, kasih dia 1, ada 2. Nampak tu? Maknanya dia kasih itu, so masih ada 2 lagi. Tapi bagaimana yang 1 ini? Bermakna kalau aku kasih dia, aku tak dapat. Jadi untuk supaya sama-sama dapat, dia sanggup membelah itu, kurma itu. Subhanallah. Jadi jangan pula dipelek, alah engkau nak sedekah sebelah kurma naik pula. Subhanallah. Mungkin di situ rahasia redha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sebutkan fattaqun nar walau bisyaqqi tamratin. Takutlah kamu dengan neraka itu walaupun kamu bersedekah dengan sebelah kurma. Subhanallah. Kemudian apalagi yang disembunyikan Allah yang ketiga? Murkanya. Kenapa Allah sembunyikan murkanya ini? Agar kita jangan melakukan maksiat. Jangan melakukan dosa. Jangan kita bayangkan kunung-kunungnya dosa membunuh orang itu yang menyebabkan kita masuk neraka. Belum tahu. Tak tahunya tadi dosa kamu bunuh kucing yang kamu masuk neraka. Rupanya di situ murka Allah. Diceritakan Nabi SAW ada seorang ibu rajin ibadah, sumu naharuha wa qiyamu lailuha. Siang dia berpuasa, malam dia qiyam. Hebat ini ibu. Tapi pada masa yang sama dia pernah menyakiti binatang kucing. Tak dikasihnya kucing itu makan, dikurungnya kucing itu tak dikasihnya makan, akhirnya kucing itu pun mati. Begitu kucing itu mati, yang lama pula nenek itu pun mati juga, sama-sama mati. Maka nenek yang mati tadi, yang rajin puasa, rajin qiyam tadi ini, dimasukkan Allah ke dalam neraka. Sebab apa? Dia menyiksa binatang. Jadi jangan kita melakukan kezaliman sekalipun itu kepada binatang. Ya, sekalipun itu kepada haiwan. Jadi 3 ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa berwaspada, berjaga-jaga. Nah, kembali kepada persoalan. Orang-orang yang dirindui syurga atau syurga merindui orang ini, yang pertama tadi apa? Taliyal Quran, yakni mereka yang suka dan cinta dengan Al-Quran. Itu sudah saya terangkan pada minggu yang lalu. Sekarang yang kedua, siapakah mereka yang dirindui syurga itu? Kata Nabi, hafizul lisan, orang-orang yang menjaga lidahnya. Nah, orang-orang yang menjaga tutur katanya. Maka kita di bulan Ramadan ini jaga. Sebab kalau kita berpuasa, kita tidak menjaga lidah kita, apa kata Nabi? Man lam yada' qaulaz zuri. Barang siapa yang berpuasa tapi dia tidak mempuasakan mulutnya, ngomel tak habis-habis. Kadang-kadang yang dimarahkannya itu bukan kucing, bukan orang, matahari itu dimarahinya. Apa pasal matahari tak bergerak-gerak? Aku dah lapar tak bergerak. Dia marahkan matahari itu. Pasal matahari tak bergerak kononnya. Okey. Kemudian tengok jam-jam. Ini jam ni rosak ke macam mana ni? Tak bergerak mesti situ juga. Ini dah keluyuran lapar ini. Kadang-kadang ustaz yang ceramah radio tu pun ni marah. Kalau ustaz merepek panjang-panjang ni tak tahu orang lapar dah katanya. Dia dah pegang pula gula itu gelas tu. Gila lah ni. Ceramah tu bukan lama sangat. Itu dibatasi apa? Memang pas-pas time itu 10 minit aja. Tapi rasa dia menunggu 10 minit tu macam 10 bulan. Apalah orang tu membebel tak habis. Nah, nampak itu. Tidak menjaga lidah. Bercakap semaunya. Dan kita pun alhamdulillah maji ya, mulut tu tutup. Kalau tak tutup dah berjadi pun tak tahu.
Mak Haji terbacakan surah Yasin kan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Sambungannya apa? Wa tukallimuna aydihim. Subhanallah. Nanti suatu masa kata Allah, mulut kamu tertutup, tangan kamu bercakap. Mak Haji sekarang tak cakap dengan mulut, dengan tangan. Sen, san, sun. Masak, rendang kirim. Tidur kirim. Gambar dia jadi handphone ni. Nama muntah namanya. Tak ada yang tak masuk Facebook. Semua masuk. Bertengkar dengan suami pun, masuk juga. Ada pula pattern manusia macam itu. Kemudian entah macam mana barangkali dia bergaduh suami isteri, merajuk. Dia pergi tepi pantai, dia selfie, kirim lagi. Ini foto ai tengah merajuk. Berkelahi dengan suami. Nasib baik dia terberak tadi masuknya. Gila badaknya. Nah. Ni, tangan. Sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dunia pun kamu sudah pernah tutup mulut. Nanti di hari akhirat langsung dikunci, tak ada mulut langsung. Yang bercakap tangan ini. Sekarang tangan ini, satu huruf yang kita type itu Mak Haji, akan kita pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Jadi pastikan buat yang berfaedah. Cakap yang benar. Ustaz, macam mana saya supaya boleh cakap benar? Senang. Senangnya seperti apa? Ambil Quran tu kau baca. Tu, cakap. Biar berbuih-buih mulut tu tak apa. Tapi kadang-kadang cakap dengan Quran ni tak tahan lama pula. Mak Haji boleh bertakak di bawah blok tu bercakap 4-5 jam. Habis satu tajuk, datang pula tajuk lagi. Kadang-kadang ada 3 orang tu. Satu pengurusi ahli panelnya, dia ahli panel pertama, ahli panel kedua, ini pengurusi forum. Tadi dia pergi ke pasar tu cari ikan yang tak busuk, bagus pula tu, pilih ikan tu satu-satu. Mak Haji sebelah ni tanya, macam mana bentuk ikan yang tak busuk? Matanya tak merah. Kalau mata merah itu dah busuk. Oh iya. Memang ikan tu fresh. Tak busuk. Beli. Balik. Tak sampai ke rumah. Jumpa abah blok. Bertakaklah situ. Ikan tu tadi daripada mata tak merah. Jadi merah mata ikan tu. Maknanya ikan tu pun marah dengan Mak Haji. Merah mata ikan tu. Daripada tak busuk jadi busuk. Kadang-kadang yang diceritakan itu bukan yang benar-benar apa. Yang tak berfaedah langsung. Ini orang sangat-sangat dibenci oleh syurga. Sementara orang yang hafizul lisan, orang yang menjaga lidah ini, orang yang di mustaqah. Maknanya orang yang sangat-sangat dirindui oleh syurga. Al-jannatu mustaqah, merindui. Mulut. Apatah lagi yang namanya kaum ibu tu ada namanya madetang. Madetang. Padetang tak ada kan? Sebab made yang suka tang. Ini bulan Ramadan ni Mak Haji. Jaga lidah. Ya. Jangan banyak sangat nak minta kepada suami Ramadan ni. Bang, ini langsir bang, sudah 5 tahun tak ganti bang. Ganti aja lah bang. Kata isteri, mana boleh, ini kan COVID. COVID lah bang, peduli apa dengan COVID. Ganti. Selesai. Bang, bang lagi. Hari-hari di bank hanya kau tu. Bang, tembak dia. Bang ya. Apalagi kata suami, ini bang, ini langsir nih, dengan kursi nih tak sesuai lah bang. Ini kursi mesti nak ganti bang. Allah, ganti. Dah, langsir kursi. Bang lagi.
Takkan pula raya ni bang dulu, raya-raya tahun 2020, memang sengajalah tak tempah baju sebab memang COVID. Ini kan dah boleh hari raya, bajulah bang. Bang lagi. Okey, diam, tak bang lagi. Sekarang bang pula minta. Yang, you punya permintaan semua dah ganti. Abang satu je nak minta ganti satu. Boleh tak? Boleh, Haji? Hah? Tak adil engkau orang. Engkau tadi ganti itu, aku kasih, ganti ini, aku kasih, ganti, aku kasih. Sekarang aku nak ganti satu, tak boleh kah? Abang nak ganti apa? Aku nak ganti engkau lah. Engkau dah COE 3 kali dah, COE. Jadi, suami nak ganti sebab sudah COE 3 kali. Kereta hanya boleh CO dekat sekali aja kan, 2 kali tak boleh lagi. Engkau dah 3 kali CO, boleh ganti apa? Boleh? Cakap boleh Ramadan, amin kata malaikat. Ya dafi'al bala, ya. Jaga lidah. Kalau tadi nak berkata dengan baik. Apa kata Nabi? Qul khairan aw liyasmut. Kalau kamu nak bercakap, cakaplah dengan perkataan yang baik. Kalau tidak, engkau diam, itu lebih baik. Yang juga kesimpulannya membuktikan, menyatakan bahawa penghuni-penghuni syurga itu adalah di antaranya dari segi perkataan dia. Intonasinya, isinya, ya, intonasi, dia kalau panggil suami dengan panggil yang penuh hormat. Itulah yang dibuktikan oleh istri baginda sallallahu alaihi wasallam. Istri si baginda manggil Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Maknanya pangkat itu. Pangkat suami terpanggil. Rasulullah itu kan Rasul. Maka istri kata, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah. Nampak itu? Ini mengajarkan kepada kita. Dengan ayat yang betul, dengan kalimat yang benar, dengan suara yang syahdu. Itu ciri-ciri ahli syurga. Kalau membebel aja, ini ada ceritanya agak lawak sikit, tapi benar adanya. Ada suami istri ini, istri ini membebel tak habis-habis, baik siang baik malam. Dia berhenti membebel waktu tidur aja. Itu pun kadang-kadang bebel juga, ngigau. Bercakap dalam tidur. Kalau tidur aja bercakap, bagaimana kalau bangun itu? Jadi suami pun nak tidur pun susah, bercakap. Akhirnya suami pedap. Diangkat, diambil istri ini, dibuangnya dalam perigi buta. Masukkannya. Dalam perigi buta itu banyak jin-jin setan situ. Tatkala tadi istri dimasukkan dalam perigi itu, membebel juga. Sampai setan-setan jin itu keluar daripada itu. Susahlah kita nak tidur, kata jin tu. Membebel aja. Kata suami, cakap dengan jin, wahai jin-jin sekalian, itu kalian, apalagi aku hari-hari. Dicampakkan dalam sumur pun dia masih membebel juga. Jin-jin yang ada di situ pun pada keluar. Tak tahan telinga jin itu mendengar bebelan-bebelan dia itu. Sampai begitu ya, tapi itu bukan hadis. Itu cerita dongeng saya lah. Jadi memanggil dengan panggilan, dengan suara yang lemah lembut, dengan kata-kata ayat-ayat yang baik. Baik itu suami, baik itu istri. Panggil pangkatnya. Kalau istri itu sudah pergi haji, hajah. Jangan pula kadang-kadang kita ni hajah jah, macam gajah pula. Dulu Ustaz dipanggil nama saya cukup hurufnya, tak tinggal satu huruf. Sekarang habis huruf tu. Macam mana? Dulu nama saya Fatimah. Hari-hari panggil Fatimah. Bagus. Lengkap hurufnya. Bagus nadanya Fatimah. Ayo. 3 tahun kemudian hilang satu huruf. Hilang huruf Fa. Fa tak sebut lagi. Timah.
Satu huruf hilang. Menyusul beberapa tahun kemudian, huruf satu lagi hilang, huruf T pula hilang. Kalau tadi Tima, sekarang Ma. Nampak kita itu? Jangan. Kalau dia sudah ibu haji panggil Hajah. Itu kan pangkat diberi Rasulullah itu kan. Sebab orang yang dipanggil haji, hajah ni dia mesti duduk buat Mekah. Dia bukan duduk di Mekah aja, dia mesti duduk di tanah Arafah, musim haji. Kalau tidak, walaupun duduk di Mekah itu tidak buat haji, tak boleh hajah. Betul enggak? Dia pergi ke Mekah memang, tapi dia bukan buat haji. Dia tak boleh panggil hajah. Hajah itu betul-betul dia pergi haji di musim haji. Al-hajju asyurum ma'lumat. Dia wukuf 9 hari 9 Zulhijjah. Ya kan? Kemudian dibikin semua sekali. Barulah dia boleh dipanggil hajjah. Bukan senang. Kemudian dia buat itu bukan murah. Berbelas ribu. Betul enggak? Masa kau panggil jah. Macam panggil gajah gitu. Panggil hajah. Hajah. Saya rasa Mak Haji senang tak panggilnya itu? Ya Ustaz, istri saya belum pergi haji, pergi umrah. Panggil umrah. Umrah. InsyaAllah dia akan pergi haji. Setelah pergi Artinya panggillah dengan panggilan yang menyenangkan. Jangan menyakiti. Walaupun jujur. Menyakiti itu dilarang. Jujur. Kita disuruh berkata jujur. Betul enggak? Tapi ada juga kita kadang-kala tidak boleh berkata jujur. Kalau memang menyakiti. Contoh, istri dan Rasulullah pendek hitam. Memang begitu, pendek hitam. Suami jujur, pendek hitam, sini dulu. Sakit hati tak? Ya betul Ustaz apa? Betul Pak Haji, menyakiti tak boleh. Kata Nabi, memasukkan rasa kegembiraan di hati sanubari orang itu ibadah. Bagaimana dia boleh gembira? Jangan menyakiti. Pendek hitam, sini dulu. Sakit hati kawan tu. Nah, jadi jaga lidahmu. Ini bab lidah inilah kadang-kadang yang paling berbahaya. Maka sekarang ni ada namanya berita hoax. Berita hoax itu sudah dibawa ke parlemen, menceritakan, menyampaikan berita-berita bohong. Jadi kita pun dalam dalam media-media itu, media sosial itu, jangan kita suka terpengaruh, terpercaya. Macam-macam cerita situ ada. Ya. Apa kata Allah? Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Manakala datang kepada kamu orang-orang yang membawa berita-berita yang tak benar, orang-orang fasik yang menyampaikan berita-berita, jangan kamu terus percaya. Fatabayyanu adalah kamu tabayun dulu. Tabayun mana periksa, benar ke tak benar? Kadang-kadang kita ni tak tahu ujung, tak tahu pangkal, masuk di tengah. Ujung tak tahu, pangkal tak tahu, masuk tengah. Memang betul. Apa betul? Aku pun tak tahu. Gitu. Jangan. Syurga tidak merindukan orang seperti itu. Orang surga benci. Sebab Allah sebut perkataan-perkataan dalam surga itu. Qilan salaman salama. Kan sebut tu? Surah Waqiah kan? Qilan salaman salama. Dalam surga itu, ucapan kata-kata semua menyeronokkan. Yang mendengar suaranya, isi kata-katanya. Semuanya dalam bentuk menyenangkan. Itulah kata-kata dalam syurga. Oleh karena itu berlatih kita bercakap menjadi ahli syurga dengan apa? Dengan Al-Quran. Itu hafizul lisan. Yang ketiga, nah ini tempat dia. Tadi yang pertama Quran, tali Quran, boleh kan? Oke. Masukkan diri kita dalam ini, satu ini. Yang kedua hafizul lisan, jaga lidah, boleh? Alhamdulillah. Tambah lagi satu lagi. Apa dia? Mut'imul ji'an. Orang-orang yang dirindui surga itulah orang yang suka memberi orang-orang lapar makan. Siapa orang lapar tu? Termasuklah kita yang berpuasa ni lapar.
kita kasih makan. Maka kata Nabi, man fattara sa'iman, barang siapa yang memberi perbukaan kepada orang yang lapar, yang berpuasa, maka dia kata Nabi mendapat pahala sebanyak orang-orang yang diberinya makan itu. Kemudian orang yang menerima makan itu pula tidak dikurangi pahalanya sedikit pun. Maknanya pahala dia, pahala kita. Kalau dulu di masjid pernah ada bubur Ramadan ya kan. Satu kali berbuka waktu itu ada sesiapa suka menajah sebanyak 350, 550. Waktu itulah kan. Kita bayar. Bermakna perbukaan yang petang ni si hamba Allah ni yang menajah dia. Kemudian yang berbuka tu sampai 200-300 orang. Subhanallah. Tak dapat kita bayang Ketua Mak Haji. Pahala itu macam mana? Satu kita berbuat dengan mudah kasih uang aja. Bukan Mak Haji nak tungkur lumus masak di dapur, tidak. Hanya kasih uang. Itu pun kadang-kadang setengah-setengah masjid. Mak Haji kasih dia uang untuk derma tadi. Dikasih pula kadang-kadang. Dikasih sajadah lah, dikasih Quran lah, itulah. Kemudian kasih risit lagi itu. Betul enggak? Dan kali tak payah tu bilang. Semua ni tak payah. Ya. Tak perlu. Sebab Al-Quran sebut. Apa kata Allah dalam Quran apa? La nuridu minkum wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kemudian sambung apa? Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Itu dia. Yakni mereka memberi tadi makanan itu, la nuridu minkum jazaa'a, mereka tidak minta apa-apa balasan pun, wala syukura, ucapan terima kasih pun tak payah. Tapi kalau dikata terima kasih, ya tak apa. Tapi kita tidak mengharap, tak ada terima kasih kah? Diam ya nampak? Tak, kadang-kadang ada macam itu kan? Dia terima. Tak ada terima kasih nampak? Jangan. Wala syukura. Ucapan terima kasih pun tak perlu. Tapi kalau yang punya diri pula rasa ucap terima kasih, ya okeylah. Tapi kalau dia tak ucapkan pula, jangan misalnya, engkau terima kasih pun tak ada. Macam masuk kantong sampah aja. Jangan. La jazaa'a wala syukura. Itu yang terbaik. Tapi dengan tidak adanya bubur Ramadan itu bukan mana satu hambatan kepada kita. Boleh buat. Masih boleh buat. Sekarang Mak Haji telepon aja mana-mana restoran, ada Grab sekarang, Grab, betul enggak? Nah, sama juga. Telepon. Al-Amin tu bersedia. Seluruh restoran-restoran di Singapura ini bersedia memberikan hantaran makanan, betul enggak? Sekali Mak Haji telepon, halo. Ya, tolong antarkan ya ke blok 879 ya. Blok siapa itu? Apa paham lah engkau? Macam tak tahu. Itu time diantar. Cuman persoalannya apa? Persoalannya mau tak mau itu saja. Kalau alasan tadi adalah masjid tak ada buat lagi, susahlah kita. Apanya susah? Bangang lengkau boleh buat. Tengok ya Maji, dengan adanya ini lebih besar lagi. Kalau tadi kita boleh mendapat pahala sebanyak pahala orang yang kata buka, betul? Ini juga demikian. Dengan adanya Mak Haji beli ke kedai ini, orang kedai dapat untung. Betul enggak? Tertolong istilahnya. Kemudian si Grab ini pun tertolong. Betul enggak? Nah, yang makan pun tertolong. 3 orang dapat situ. Si penjual, si pengantar, si penerima. Dan Mak Haji sendiri. 4 orang kita kongsi dalam pahala ni. Pahala Pak Haji Mak Haji kena membeli. Pahala dia kena menjual. Pahala dia kena mengantar. Pahala dia kena makan itu. Boleh? Boleh kita boleh? Nanti aku nak tunggu blok 879, ada ke tak ada? Jangan-jangan aku menghayal seorang. Wa mut'imul ji'an, orang yang suka memberi makan kepada orang yang lapar.
Bayangkan sekarang imaji tengah-tengah haus nih, kalau ada orang kasih, jangan bayangkan puasa ya, puasa tuh kan. Sekarang ini kita macam ini, dalam keadaan haus macam ini dia. Tahu ada mak haji dikasih bandung, Masya Allah, pucuk dicinta ulam tiba. Betapa besarnya perasaannya, berapa gembiranya dia. Ada orang yang memberi dia makan di saat-saat dia lapar. Betul enggak? Kemudian yang keempat, kita tangguhkan minggu hadapan. Nah, sebab waktu sudah tidak mengizinkan. Kita tak boleh lama-lama mengaji. Banyak mengaji itu banyak lupa. Jadi sikit mengaji, sikit lupa. Tak mengaji, lupa langsung. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati ibadah Ramadan kita tahun ini. Dan kita mohon kepada Allah agar kita digolongkan dalam golongan hambanya yang bertakwa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini pertanyaan ini hebat, pertanyaan ini. Perhatian, sekiranya Ustadz ada masa saya ingin berbincang dengan Ustadz perkenangan akhir hidup saya. Oh, ini kalau boleh minggu depan jalan aja ya. Saya memohon penjelasan dari Ustadz, apakah maksud Allah pertama, Maha Suci Allah pemilik kerajaan dan alam malakut. Ya, ini membuktikan bahwa Allah Ta'ala itulah Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Allah Ta'ala menguasai, bukan menguasai, maha kuasa. Memiliki, sudah berkuasa, memiliki itu Allah. Kita ini tak berkuasa, tak memiliki. Kuasa-kuasa yang ada pada kita ini itu hanya anugerah Allah. Tiba saatnya kuasa itu ditarik oleh Allah. Wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya' biyadikal khair. Ya kan? Nah. Jadi kuasa-kuasa sama kita itu, kita ada kuasa. Hanya Allah beri kuasa. Maka di saat kita berkuasa, jangan kita sombong dengan kuasa. Kuasa itu jabatankah, rezekikah, hatta tenaga. Sekarang kita bertenaga kan? Si basaannya tenaga kita nanti akan diambil oleh Allah balik. Dah banyak kita tenaga kita diambil Allah. Terutama sekali, ketara sekali yang diambil Allah sekarang tenaga kita apa? Lutut. Dah banyak yang sakit sakit lutut. Dah diambil Allah. Telinga mulai peka, lain aku cakap, lain kau dengar. Mata sudahlah kabur, tutup pula lagi, makin parah ya kan? Tak ada kuasa. Kemudian milik. Kita tak ada punya milik, kitanya milik manfaat. Jadi milik sebenarnya Allah. Walillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Kita hanya milik manfaat. Contoh, rumah. Rumah itu milik manfaat. Manfaatnya kita boleh berteduh daripada hujan panas di situ. Kemudian tiba saatnya kita mati. Rumah itu bawa enggak? Enggak. Itu namanya milik manfaat. Maka jika kita punya sesuatu kita tidak manfaatkan, itulah kebodohan. Allah kasih dia rezeki duit, disimpan-simpan dalam bank tu. Dimakan tidak, disedekahkan tidak. Padahal dimakan, disedekahkan itulah manfaat. Kalau tidak habis, begitu engkau mati, duit itu engkau tak bawa. 10 sen pun tak bawa. Apalagi 10.000. Sebab kita hanya namanya milik manfaat. Milik hakikah Allah. Oke? Jadi Maha Suci Allah, pemilik kerajaan. Dan alam malakut. Alam ni ada alam jabarut, ada alam malakut, ada alam macam-macam alam. Ya. Alam dunia, alam akhirat, alam barzakh, alam mahsyar, alam surga, alam neraka. Itu juga dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ditanyakan alam malakut. Memang ada alam tempat malaikat. Ya. Itu hanya Allah yang tahu. Yang kedua, Maha Suci Allah pengatur malaikat dan roh. Tanazzalul malaikatu war roh. Malam qadar Allah memerintahkan para malaikatnya. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biizni. Biizni itu dengan izin Allah. Jadi malam Lailatul Qadar itu turunlah para malaikat-malaikat Allah yang diketuai oleh malaikat roh. Malaikat roh itu malaikat Jibril. Malaikat itu ada chip dia, namanya malaikat Jibril.
Jadi ikutkan Quran itu, malam tersebut, malam Qadar itu, para malaikat ini turun. Yang ia dikomandoi atau diketuai oleh malaikat ruh, yakni malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Min kulli amr, untuk menyelesaikan perkara-perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nampak itu saya kata tadi. Kita nanti nak habis Ramadan tuh, Allah sudah catatkan, dia ini begini, dia ini begini, dia begini, dapat segini, dapat segitu. Itu nanti yang diserahkan oleh malaikat Jibril. Itu yang dikatakan min kulli amr, menyelesaikan perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau tadi buku catatannya kotor, sekarang sudah bersih. Segala dosa-dosanya sudah dibersih, terima nih kitab. Tinggal sekarang nih, apa yang kamu nak catat di atas yang kertas yang sudah bersih nih, yang tadi sudah dihapuskan. Maka berlakulah kehidupan kita. Kata Nabi, Ramadan ila Ramadan, al-Jum'ah ila Jumat. Daripada satu Jumat ke satu Jumat, daripada satu Ramadan ke satu Ramadan. Kita akan bersih sampai Ramadan akan datang, kalau memang kita catat di situ yang baik. Habis Ramadan ini kita jaga semua sekali, sampai Ramadan akan datang. Bermakna catatan Anda bersih daripada segala kesalahan dan dosa. Amin. Nah, kemudian sekian terima kasih. Ya, kasihnya diterima. Sampai jumpa lagi. Kemudian sekiranya Ustadz ada masa, memang istilah orang Jawanya, ini hari saya no time. Ya, tak ada time. Kalau boleh insya Allah nanti minggu hadapan. Panjangkan umur kita boleh berjumpa insya Allah. Sekian terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pengumuman. Kemarin ada di antara ibu-ibu yang mengorder buku. Sekarang buku itu sudah ada, tapi yang mengorder tak kenal siapa dia. Jadi jika sesiapa kemarin ada merasa yang order buku, boleh jumpa dengan Ibu Kamilah. Terima kasih.